Halo nakama, tentu kamu sudah tahu betapa Oda Sensei begitu jenius membawakan suasana ke dalam cerita One Piece. Ketika Oda Sensei sedang membawakan peristiwa yang sedih dan haru, tak jarang kita terbawa hingga meneteskan air mata. Bahkan Oda Sensei terkadang menyelipkan guyonan receh dalam setiap pertarungan yang seharusnya itu adalah adegan serius. Nah, di video kali ini, Paradox akan membawakan 5 pertarungan paling kocak yang pernah terjadi di dunia One Piece. Oke lah, tanpa perlu banyak basa-basi, mari langsung saja kita berlayar. Franky versus Fukuro CP9. Pertarungan ini terjadi di Enies Lobby, di mana Luffy dan kawan-kawan sedang berusaha untuk membebaskan Robin dari belenggu CP9. Franky yang pada waktu itu belum bergabung dengan bajak laut topi jerami, dia pun ikut bertarung membantu Luffy dan kawan-kawannya. Namun Franky saat itu dalam situasi yang genting karena dia hampir kehabisan cola. Dan untuk menghadapi anggota CP9 yang memiliki kemampuan tempur tingkat tinggi, Franky butuh cola penuh. Dan lebih parahnya lagi, Fukuro saat itu telah menghadang Franky ketika dia berlari menuju dapur. Fukuro dikenal sebagai anggota CP9 yang tidak bisa menjaga mulut, sehingga dia harus memasang resleting di mulutnya agar tidak ngomong sembarangan. Ketika bertemu Franky, adu mulut pun terjadi. Franky mengejek Fukuro yang lari begitu cepat dari area pertempuran. Franky mulai menyerang, tetapi Fukuro dengan mudahnya menghindar. Dan lagi-lagi di sana terjadilah adu mulut di antara mereka berdua. Kali ini Franky menyebut Fukuro sebagai seorang pengecut karena telah menghindari serangannya. Franky menerima pukulan Fukuro tanpa menangkis atau menghindarinya. Franky saat itu ingin menunjukkan kepada Fukuro bagaimana seharusnya laki-laki sejati itu bertarung. Baginya pertarungan bukanlah tentang jurus atau keahlian dalam menghindar, akan tetapi pertarungan sejati adalah seberapa kuat seorang laki-laki menerima serangan dari musuhnya. Sambil berbicara seperti itu, Franky kemudian melepaskan sarung tangannya dengan tanpa mereka sadari pertarungan Franky dan Fukuro telah menghancurkan dinding yang berada di dekat mereka, yang ternyata adalah dinding dapur. Franky saat itu sangat girang ketika melihat ada kulkas besar yang ada di sana. Dia pun berharap ada cola yang tersimpan dalam kulkas tersebut. Dan secara tiba-tiba dinding di dekat kulkas besar itu pun hancur seiring kemunculan Chopper dan Kumadori yang sedang bertarung. Dengan sigapnya Chopper pun membuka pintu kulkas dengan memasukkan Kumadori ke dalam kulkas tersebut kemudian menguncinya. Melihat kejadian tersebut, kami pun sempat berpikir mungkin begitulah cara untuk memasukkan gajah ke dalam kulkas seperti yang dilakukan oleh Chopper kepada Kumadori. Kembali ke pertarungan yang terjadi di dapur, Franky saat itu sangat marah kepada Chopper karena telah mengunci pintu kulkas yang dia harapkan ada sebuah cola di dalamnya. Chopper pun terkejut ketika melihat Franky. Di dalam ingatannya, Franky adalah seorang yang telah merampas uang mereka dan menghajar Usopp hingga babak belur. Chopper saat itu malah menangis terseduh-seduh karena dia ingat bagaimana Usopp terluka parah karena ulah Franky dan anak buahnya. Karena bukan berasa di waktu yang tepat, Franky dengan lantang menyuruh Chopper untuk melupakan semua itu. Karena saat ini dia sedang berada di pihak yang sama untuk membebaskan Nico Robin. Namun bukannya berhenti, Chopper justru malah menangis lebih keras karena dia juga ingin melakukan hal yang sama, yaitu membebaskan Nico Robin. Kemudian Franky menyuruh Chopper untuk mengambilkan cola di dalam kulkas. Dia butuh cola untuk mengisi tenaganya dan bertempur dengan salah satu anggota CP9, yaitu Fukuro. Nah, Fukuro yang hanya menyaksikan percakapan Franky dan Chopper, dia pun tidak terima ketika diabaikan begitu saja. Kemudian dia menyerang Franky dan menghajarnya tanpa ada perlawanan. Melihat Franky tidak bisa memberikan perlawanan yang berarti, Chopper dengan sigap membuka pintu kulkas dengan mengambilkan 3 botol minum. Dan terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Rambut Franky yang semula terkulai lemah kini tegak kembali, namun dengan bentuk yang mengambil 3 botol minuman yang berbeda. Kemudian Chopper melemparkan 3 botol minuman itu ke arah Franky. Dan dengan penuh semangat, Franky menangkap dan meletakkannya ke dalam kulkas kecil di dalam perutnya lagi. Dan terjadilah hal yang sangat mengejutkan. Rambut Franky yang semula terkulai lemah kini tegak kembali, namun dengan bentuk penggaruk tanah. Franky bisa merasakan kedamaian teh yang sejuk meresap di dalam tubuhnya. Kemudian Franky duduk sambil membawa penggaruk tanah itu dengan handuk kecil di lehernya, seperti baru saja pulang dari sawah. Dia mengajak Fukuro untuk minum teh dan melupakan pertarungan. Seketika kekonyolan itu terjadi, Franky pun kembali terjungkir balik lagi dihajar oleh Fukuro.
Franky lalu membanting 3 botol teh dingin itu dengan sangat marah. Dia juga semakin kesal karena Chopper malah melihatnya dengan rasa penasaran dan tampang yang berbinar-binar, memikirkan bentuk apa lagi yang akan terjadi jika dia memberikan minuman yang lain. Setelah kembali dari lamunannya, Chopper kembali mengambil minuman dari kulkas dan melemparnya ke arah Franky. Dan kali ini yang dilemparnya itu benar-benar cola, bukan minuman yang lain. Fukuro yang semula hanya memperhatikan mereka bermain, kali ini dia berusaha agar Franky tidak mendapatkan cola itu. Namun meskipun mendapatkan pukulan bertubi-tubi dari Fukuro, Franky saat itu berhasil menyimpan 3 botol cola di kulkas kecil di dalam perutnya lagi. Tenaganya telah kembali pulih, dia pun bangkit dan meninju Fukuro dengan kekuatan penuh yang membuat Fukuro pun saat itu terlempar sangat jauh hingga menembus beberapa dinding. Dan hal itu juga membuat Fukuro tak sadarkan diri dengan hasil pertarungan dimenangkan oleh Franky. Chopper dan Gedatsu. Ketika terjadi perang besar di Skypiea, sebagian kru bajak laut topi jerami bergerak ke kota emas untuk mendapatkan emas yang kabarnya tersimpan sangat banyak di sana. Kelompok ini terdiri dari Luffy, Zoro, Robin, dan Chopper. Awalnya mereka berangkat bersama-sama, namun karena di tengah jalan mereka dihadang oleh seekor ular raksasa, mereka pun buyar terpisah satu dengan yang lainnya. Chopper dengan penuh ketakutan meneruskan perjalanannya sendirian sambil memanggil nama teman-temannya. Lalu setelah sekian lama dan hampir putus asa, Chopper berjalan tanpa memperhatikan sekelilingnya. Dan tanpa dia sadari, dia telah sampai di puing-puing sebuah desa yang dijaga oleh Gedatsu. Gedatsu adalah salah satu anak buah Enel yang sangat kuat namun agak bodoh dan sedikit kocak. Terkadang Gedatsu menutup mulutnya rapat-rapat ketika berbicara sehingga sama sekali tidak mengeluarkan suara. Terkadang juga Gedatsu membalikan bola matanya ke belakang sehingga semua menjadi gelap baginya. Dan ketika Chopper melewatinya, Gedatsu mencoba berbicara namun dia menutup mulutnya rapat-rapat. Sehingga Chopper yang sedang ketakutan, dia pun putus asa dan tidak memperhatikan sekelilingnya dan lewat begitu saja. Chopper pun berjalan mengitari desa berharap bertemu kru topi jerami yang lainnya. Dan Gedatsu yang masih memperhatikan Chopper, dia mengira Chopper mempunyai kemampuan untuk menghilang karena tiba-tiba dia tidak bisa melihatnya. Beruntung anak buahnya yang datang telah mengingatkan Gedatsu bahwa dia telah membalikan bola matanya. Gedatsu pun terkejut dan mengembalikan bola matanya ke posisi yang seharusnya. Dan ketika sedang berkeliling desa, Chopper bisa merasakan ada seseorang yang sangat mengerikan di belakangnya. Chopper pun terkejut dan bersembunyi dengan sangat ketakutan. Namun ketika melihat Gedatsu yang hanya berdiri tidak bergerak, Chopper pun perlahan mendekat ke arah Gedatsu. Chopper semakin ketakutan melihat mata Gedatsu yang putih tanpa pupil dengan otot-otot mata yang merah. Setelah agak lama mereka berhadapan satu sama lain, anak buah Gedatsu mengingatkannya lagi kalau Gedatsu tidak mengarahkan matanya ke depan, dia tidak akan bisa melihat musuhnya. Gedatsu pun terkejut akan kecerobohannya sendiri, sementara Chopper juga ikut terkejut akan kebodohannya itu. Chopper menyadari yang ada di hadapannya itu adalah seorang musuh. Dia pun bertanya apakah Gedatsu adalah salah satu dari anak buah Enel. Gedatsu mencoba menyilangkan kedua tangannya namun selalu gagal. Dia menatap Chopper dengan pandangan yang tajam dengan diam dan dalam waktu yang lama. Chopper pun merasa heran dengan kelakuan Gedatsu. Kemudian anak buah Gedatsu tak henti untuk mengingatkannya lagi kalau Gedatsu berbicara dalam hati, musuh tidak akan bisa mendengarnya. Lagi dan lagi Gedatsu terkejut akan kecerobohannya dan Chopper juga semakin terkejut akan kebodohannya sendiri. Kemudian dengan lantang Gedatsu memperingatkan Chopper agar berhati-hati untuk melangkah. Karena sekarang Chopper sedang dalam cobaan awan hidup, yaitu semacam lumpur hidup tetapi dalam bentuk awan. Gedatsu melanjutkan penjelasannya, di mana kalau saja Chopper terperangkap di dalam awan tersebut, maka dia tidak akan bisa keluar dengan selamat. Saat Gedatsu berbicara demikian, Chopper saat itu rupanya dalam keadaan sambil bergeser turun karena terhisap oleh awan hidup Gedatsu. Melihat kecemasan Chopper, Gedatsu pun memamerkan kebolehannya lolos dari awan hidup dengan menggunakan dial yang terpasang di sepatunya. Chopper yang semula terkejut dan cemas menjadi terpesona dan berbinar-binar ketika melihat Gedatsu yang bisa terbang. Dan begitulah kekocakan yang terjadi antara Chopper dan Gedatsu sebelum mereka bertempur, dan pada akhirnya Chopper pun telah berhasil mengalahkan Gedatsu dengan cara yang sedikit kocak. Luffy versus Miss Golden Week.
Ketika sedang berada di Little Garden, kru topi jerami saat itu sedang terjebak dalam situasi genting. Mr. Tree dan kawan-kawannya berhasil mengelabui mereka dan menangkap Zoro, Nami, dan Vivi. Kemudian Mr. Tree membuat ornamen raksasa yang terbuat dari lilin dan meletakkan mereka bertiga di sana menjadi bagian dari ornamen lilin raksasa, yang secara perlahan lilin raksasa itu akan mengubah mereka bertiga menjadi sebuah patung lilin. Secara tiba-tiba muncullah Luffy, Usopp, dan Karo untuk menolong teman-temannya. Dan bisa ditebak, Usopp dan Karo pun dengan cepat bersembunyi sambil memberikan semangat kepada Luffy untuk bertarung. Alih-alih akan menjadi supporter pertarungan, Usopp dan Karo pun malah berujung kejar-kejaran antara mereka dengan Mr. Five dan Miss Valentine. Luffy dan Mr. Tree saat itu sempat bertarung, namun dengan mudahnya Luffy melemparkan Mr. Tree dengan sangat jauh. Dan yang tertinggal di sana hanya Miss Golden Week yang sedang duduk santai sambil makan cemilan dan minum teh. Melihat Luffy yang sudah menghajar Mr. Tree, Nami dan kawan-kawan pun berteriak agar Luffy menolong mereka dengan menghancurkan ornamen lilin raksasa itu. Namun yang terjadi sangatlah mengejutkan. Luffy hanya berdiri dan menolak untuk menolong mereka. Nami dan kawan-kawan pun berteriak semakin keras memohon agar Luffy untuk menolongnya. Namun dengan tatapan kosong, Luffy memandang teman-temannya sambil berkata kenapa dia harus menolong mereka. Dan Luffy juga malah bersikeras untuk tidak akan menyelamatkan teman-temannya. Ketika mendengar hal itu, Nami terkejut dengan perkataan Luffy. Miss Golden Week pun menjelaskan apa yang sedang terjadi sambil makan cemilan. Luffy sedang terkena jebakan warna Uragiri no Kuro, yaitu pengkhianatan hitam, di mana seseorang yang terkena jebakan ini akan berkhianat kepada teman-temannya. Mendengar itu, Nami dan kawan-kawan pun menjadi panik, karena meskipun Luffy sangat kuat, tetapi dia sangat mudah untuk dipengaruhi. Dan setelah mengetahui kemampuan Miss Golden Week, mereka panik karena Luffy sedang berhadapan dengan lawan yang sama sekali tidak cocok untuknya. Beruntung Nami mendapatkan ide yang brilian. Dia meminta Luffy untuk tidak keluar dari lingkaran jebakan warna di bawahnya. Luffy pun bergeser dari lingkaran jebakan warna itu dan dia pun akhirnya terbebas dari pengaruh warna Uragiri no Kuro. Nami dan kawan-kawan sangat girang melihat Luffy lolos dari jebakannya. Tak tunggu lama, kemudian Luffy bersiap untuk menghancurkan ornamen lilin raksasa. Namun sebelum Luffy bisa berbuat banyak, Miss Golden Week telah melukiskan jebakan warna lain di baju Luffy. Jebakan tersebut bernama Warai no Kiro atau disebut tertawa kuning. Lukisan warna kuning yang membuat orang sibuk tertawa sehingga tidak bisa berbuat apa-apa kecuali tertawa. Luffy pun saat itu malah hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Bahkan ketika Nami berteriak keras agar dia menolongnya, Luffy malah bilang bahwa dia hanya ingin tertawa dan tidak sempat untuk berbuat yang lain. Dan beruntunglah karena Usopp dan Karo yang sedang kejar-kejaran, mereka sempat menyerempet Luffy dan merusak lukisan jebakan warna yang ada di bajunya. Ketika terbebas dari jebakan warna, Luffy pun sangat marah karena merasa dipermainkan seperti anak kecil. Dia dengan cepat melancarkan Gomu Gomu no Basoka ke arah ornamen raksasa. Namun Miss Golden Week telah melukiskan jebakan warna yang baru, yaitu Tougyu no Aka, pertarungan banteng merah, di mana semua serangan akan mengarah ke jebakan warna itu, seperti banteng yang marah dan menyerang apa saja yang berwarna merah. Dan Gomu Gomu no Basoka Luffy pun lunglai dan berbelok ke arah jebakan warna yang baru saja dibuat oleh Miss Golden Week. Luffy masih belum percaya kalau lukisan Miss Golden Week akan berpengaruh kepadanya. Luffy lalu melancarkan kembali Gomu Gomu no Basoka lagi ke arah ornamen lilin raksasa, namun hasilnya sama saja. Jurus Luffy pun berakhir lemah lunglai di lukisan jebakan warna Miss Golden Week. Nami dan kawan-kawan pun berteriak hampir putus asa ketika melihat sang kapten dibuat tidak berkutik oleh musuhnya. Miss Golden Week melukiskan lagi jebakan warna lain di baju Luffy, yang kali ini Nagomi no Midori atau warna hijau yang menyejukkan. Jebakan warna ini membuat Luffy yang semula marah menjadi tenang dan tersenyum lebar. Kemudian Luffy duduk santai bersama Miss Golden Week sambil menikmati cemilan dan minum teh bersama. Nami dan kawan-kawan pun kompak berteriak dan mereka pun putus asa ketika melihat Luffy dengan mudah terbawa oleh pengaruh jebakan yang diberikan oleh Miss Golden Week. Pertarungan Luffy melawan Miss Golden Week pun berakhir tanpa klimaks, karena ketika Mr. Tree telah kembali, Miss Golden Week minta izin mundur dari pertempuran untuk melanjutkan bersantai sambil makan cemilan dan juga minum teh. Zoro dan Sanji versus Grogi Monster.
Setelah bajak laut topi jerami turun dari Skypiea, mereka bertemu dengan kelompok bajak laut lain, yaitu kelompok bajak laut Foxy. Dan dengan tipu daya yang tak tahu malu, mereka berhasil mengelabui Luffy untuk mengikuti kompetisi Davy Bag, sebuah kompetisi yang berisi beberapa pertandingan di mana pihak yang kalah akan menyerahkan anggotanya atau bendera bajak lautnya. Sanji dan Zoro ikut serta dalam pertandingan bola melawan Groggy Monster yang terdiri dari 3 orang monster, yaitu Hamburg, Pickle, dan Wotan. Pertarungan ini sederhana, masing-masing tim akan memilih salah satu peserta untuk menjadi ballman, dan gol dihitung ketika tim bisa memasukkan ballman lawan ke gawang lawan. Tim yang mempunyai gol paling banyak itulah tim yang akan menang. Dan 2 orang yang dikenal tak pernah akur, yaitu Zoro dan Sanji, kini berada dalam tim yang sama dalam pertarungan bola ini. Ketika panitia pertandingan bertanya kepada Zoro siapa yang menjadi ballman, dengan santai dia menunjuk Sanji dan panitia itu segera memasangkan bola di kepala Sanji. Dan Sanji pun marah kenapa dia yang menjadi ballman dan dia tidak pernah setuju menjadi ballman di tim mereka. Lalu terjadilah adu mulut di antara mereka berdua sehingga akhirnya Nami yang berada di area penonton pun turun tangan. Dia bilang Sanji terlihat tampan dengan bola di kepalanya. Hal itu pun seketika membuat Sanji pun langsung bersemangat untuk menjadi ballman. Tidak ada orang lain yang pantas menjadi ballman selain dia. Zoro juga memuji Sanji yang begitu bersemangat menjadi ballman. Zoro bilang Sanji terlihat benar-benar tampan seperti seorang pangeran dari kerajaan orang-orang dungu. Ketika Zoro mengatakan hal tersebut kepada Sanji, seketika terjadilah pertarungan sengit di antara mereka berdua. Setelah capek bertarung, mereka berdua akhirnya memasuki lapangan pertandingan. Lihat Zoro memasuki lapangan dengan membawa pedang, wasit meminta Zoro untuk meninggalkan semua pedangnya karena penggunaan segala bentuk senjata tidak diperbolehkan selama pertandingan. Zoro kemudian meninggalkan pedangnya di tepi lapangan, dan ketika Zoro masuk ke dalam lapangan kembali, Sanji pun memberikan sindiran. Sanji bertanya-tanya apakah dia yakin ikut pertandingan tanpa pedang, karena hal itu akan membuat Zoro seperti pengejut layaknya pendekar pedang gadungan. Dan pertarungan sengit pun dengan Zoro terjadi lagi ketika Sanji mengatakan hal tersebut. Selang beberapa saat, sang wasit meniupkan peluitnya pertanda bahwa pertandingan pun dimulai. Tim Groggy Monster memulai pertandingan dengan ofensif. Pickle bergerak ke arah Sanji, namun Sanji menghindar dengan melompat tinggi ke arah Wotan, seorang fishman jenis belut dengan ukuran raksasa yang menjadi ballman dari tim Groggy Monster. Malangnya bagi Sanji, saat itu dia tidak tahu bahwa Wotan adalah fishman jenis belut yang memiliki kulit sangat licin, sehingga ketika dia mendarat di tubuh Wotan, Sanji terpeleset dan terlempar ke arah gawangnya sendiri setelah mendapat pukulan telak dari Wotan. Zoro kemudian berlari ke arah gawang mencoba mencegah Sanji jatuh di gawang mereka sendiri. Akan tetapi Pickle telah berada di sana dan berputar-putar dengan sangat cepat. Zoro dan Sanji pun terkena imbas putaran Pickle tersebut yang membuat Zoro terlempar ke tengah lapangan sedangkan Sanji terlempar tinggi di udara. Dengan Sanji yang masih terlempar di udara, semua Groggy Monster bergerak maju, berkoordinasi sangat rapi untuk mencetak gol. Meskipun tanpa koordinasi, Zoro dan Sanji akhirnya bisa mencegah gol terjadi dan mereka pun saling menyalahkan satu sama lain. Ketika mereka sedang beradu mulut, Wotan berlari ke arah mereka mencoba untuk menginjak-injak mereka, yaitu Zoro dan Sanji. Akan tetapi Zoro dan Sanji pun dengan cepat berlari menghindari Wotan yang mengejar mereka, dan tanpa diduga di sepatu Wotan terlihat banyak paku besar dan juga tajam. Sanji saat itu protes kepada wasit, akan tetapi wasit sedang bersiul dan sedang melihat ke arah lain sehingga saat itu wasit tidak melihat adanya pelanggaran. Saat melihat tingkah laku wasit yang curang, Usopp mencoba berbagai cara agar wasit melihat ke arah pertandingan, namun sayangnya hasilnya pun sia-sia. Wasit pun malah terus sibuk bersiul. Sanji yang kesal dengan kelakuan wasit, dia melemparkan sepatunya dengan tepat mengenai muka wasit tersebut. Alhasil Sanji pun saat itu mendapatkan kartu kuning karena telah mencederai wasit dalam pertandingan. Kembali ke pertandingan, di lapangan Zoro masih terus berlari menghindari Wotan yang masih mengejarnya. Dan kali ini sambil mengayunkan kapak besar. Jelas-jelas yang dibawa Wotan adalah sebuah senjata dan hal itu merupakan pelanggaran. Namun sang wasit masih bersiul dan bilang dia sedang menoleh ke arah lain karena tidak sengaja dan tidak melihat adanya pelanggaran. Sanji pun semakin marah dan kesal kepada sang wasit. Beruntungnya di mana Usopp masih bisa mencegah Sanji untuk berbuat bodoh lagi. Luffy juga ikut-ikutan marah dengan kelakuan wasit dan ingin memukulnya. Usopp juga lalu berusaha untuk mencegah Luffy bertindak semaunya.
Nami menyadari bahwa berurusan dengan wasit tidak akan membuat mereka menang. Dia pun melakukan hal yang lain yang memberikan semangat kepada Sanji untuk bisa menang. Sanji pun kemudian kembali ke lapangan pertandingan dengan bergabung dengan Zoro yang dikejar oleh Wotan. Sesampainya di tepi lapangan, Zoro dan Sanji berhenti dan mereka pun kembali berselisih paham di mana mereka bisa merobohkan Wotan sendiri tanpa bantuan. Dan mereka pun maju untuk menghadapi Wotan tanpa koordinasi. Alhasil mereka hanya menjadi bulan-bulanan Wotan. Piccolo dan Hanbok mengeluarkan senjata mereka dan bergabung dengan Wotan untuk menghajar Zoro dan Sanji. Sayangnya saat itu wasit malah sedang latihan stretching sambil melihat ke arah lain, sehingga dia tidak melihat pelanggaran besar yang sedang terjadi di lapangan. Dan akhirnya karena kecurangan musuh, Zoro dan Sanji pun terkapar di tengah lapangan. Dengan kondisi terluka parah dan sangat marah, Zoro dan Sanji setuju untuk bekerja sama selama 10 detik untuk mengalahkan Groggy Monster. Seketika pertandingan pun berbalik, Zoro dan Sanji menghajar 3 anggota dari Groggy Monster, bahkan Zoro sempat menggunakan jurus yang hanya dia gunakan sekali itu saja sepanjang sejarah One Piece, yaitu jurus pedang tanpa pedang. Dan akhirnya Zoro dan Sanji pun memenangkan pertandingan dengan skor 1-0 untuk tim Zoro dan Sanji. Luffy versus Foxy. Dalam pertandingan final kompetisi Davy Bag, Luffy berhadapan langsung dengan Foxy di atas kapal bajak laut Foxy yang dijadikan sebagai arena pertarungan. Foxy telah menyiapkan segala sesuatu untuk duel ini, mulai dari locker bagi para peserta hingga berbagai macam jebakan yang bisa digunakan selama pertandingan. Di ruang tunggu peserta, Usopp yang berperan layaknya pelatih, dia menemani Luffy untuk bersiap-siap. Saat Luffy sedang memilih topi yang akan ia kenakan selama pertarungan, perhatian Usopp pun saat itu tertuju pada sesuatu yang ikonik, yaitu sebuah wig afro, mirip dengan gaya rambut Muhammad Ali dulu. Usopp berkomentar bahwa gaya afro bisa membangkitkan semangat buas di hati setiap laki-laki, dan Luffy pun ikut-ikutan berdrama bersama dengan Usopp karena penampilannya seolah-olah menjadi seorang petinju yang sangat buas dengan rambut afronya. Saat pertandingan akan dimulai, Luffy muncul dengan rambut afronya yang membuat tampilannya menjadi begitu menyala. Di bangku penonton, Nami hanya bisa menghela nafas berharap Luffy bisa sedikit lebih serius menghadapi situasi mereka. Sementara itu, Zoro duduk dengan wajah penuh penyesalan, merasa seharusnya dia tidak memberikan Usopp menemani Luffy untuk bersiap-siap. Namun lain halnya dengan Sanji, dia terpesona dengan penampilan Luffy yang menyala. Pertandingan pun dimulai. Luffy langsung menyerang dengan penuh semangat, namun Foxy dengan mudah menghindari sambil menembakkan sinar Noro-Noro ke arah Luffy untuk memperlambat gerakan serangannya. Foxy adalah pengguna buah iblis tipe Paramecia Noro-Noro Nomi, di mana dia bisa membuat segala sesuatu bergerak sangat lambat dalam kurun waktu tertentu. Tinju Luffy yang terkena sinar Noro-Noro pun tiba-tiba bergerak sangat lambat, namun hal itu terjadi hanya dalam kepalan tangannya saja, sehingga saat itu tubuh Luffy terseret mengikuti tinjunya sendiri. Lalu ketika efek Noro-Noro memudar, Luffy melompat tinggi untuk menghindar serangan Foxy yang ternyata hanya sebuah tipuan. Namun Foxy kembali berhasil menembak Luffy dengan sinar Noro-Noro lagi saat Luffy berada di udara. Dan hal itu pun membuatnya terjatuh sangat pelan. Foxy kemudian melompat ke atas Luffy dan meninjunya berulang kali sebelum meninggalkannya dan masuk ke dalam kapalnya. Meski sudah menerima pukulan berkali-kali, Luffy tetap terlihat turun perlahan seperti tidak ada yang terjadi. Namun begitu efek Noro-Noro hilang, Luffy terjatuh dengan cepat dengan semua pukulan yang ia terima seolah dalam waktu yang bersamaan. Luffy hampir saja terjatuh ke laut, beruntung dia berhasil melompat kembali ke atas kapal dan dia pun kembali bisa untuk melanjutkan pertarungan kembali. Luffy kemudian mengejar Foxy, namun yang dia temui hanyalah sebuah jebakan demi jebakan yang telah disiapkan untuknya. Salah satu jebakan itu adalah sebuah ruangan dengan lantai penuh besi tajam yang runcing. Ruangan tersebut bersebelahan dengan ruang meriam yang dipenuhi meriam dan pelurunya dalam berbagai ukuran. Saat itu ketika Luffy memasuki ruangan meriam, dia pun malah terpesona melihatnya. Luffy sempat berpikir kalau Usopp melihat semua ini pasti dia senang sekali. Lalu tiba-tiba terdengar suara pintu yang tertutup rapat. Foxy sengaja memancing Luffy agar dia mengejarnya. Dia pun berharap Luffy akan terjatuh ke lantai yang penuh dengan besi tajam saat tiba di ruangan tersebut. Namun tanpa diduga, Luffy bukannya mengejar Foxy, melainkan menembakkan salah satu meriam ke arah ruangan tempat Foxy menunggu. Akibatnya bukan Luffy yang terjatuh seperti yang direncanakan oleh Foxy, melainkan Foxy sendirilah yang terperosok ke lantai penuh besi tajam tersebut. Untung saja Foxy berhasil menyelamatkan diri dengan melompat ke atas peluru meriam yang belum meledak.
Foxy kemudian kabur dan Luffy mengejarnya hingga ke ruangan kesehatan. Di sana Luffy bertemu dengan seseorang yang menyamar sebagai perawat. Tanpa curiga Luffy langsung mempercayainya. Ia bertanya apakah ada seseorang yang baru saja lewat. Dan sang perawat dengan tenang menjawab bahwa tidak ada siapapun yang lewat. Luffy pun keluar dari ruangan. Namun di luar ia tiba-tiba merasa heran. Ia pikir kalau perawat itu sangat mirip sekali dengan Foxy. Merasa ada yang aneh, Luffy memutuskan untuk masuk kembali ke ruangan tersebut. Ia menduga bahwa perawat itu mungkin adiknya Foxy. Namun sebelum Luffy bisa memastikan kecurigaannya, perawat yang ternyata memang Foxy sendiri langsung menyerang Luffy dengan sebuah capit besi yang besar. Dan setelah menyerang, Foxy dengan cepat kabur lagi dan meninggalkan Luffy. Luffy kemudian terus mengejar Foxy sampai ke ruangan dapur, di mana ia bertemu dengan seseorang yang menyamar sebagai koki yang sedang memasak. Tanpa ragu, Luffy percaya begitu saja dan bertanya apakah ada orang licik, bertampang bodoh, dan dengan kepala belah dua yang lewat di sana. Mendengar deskripsi yang begitu tepat, Foxy yang sedang menyamar sebagai koki langsung tertunduk lesu di lantai. Salah satu kelemahan terbesar Foxy adalah dia tidak bisa menerima hinaan yang sesuai dengan kenyataan. Melihat Foxy tertunduk lesu, Luffy pun langsung sadar bahwa koki itu sebenarnya adalah Foxy dalam penyamaran. Dengan bangga, Foxy membuka penyamarannya dan mengakui bahwa perawat di ruang kesehatan tadi juga dirinya yang menyamar. Dan ketika mendengar pengakuan itu, Luffy pun terkejut. Ia masih kekeh percaya bahwa perawat tadi adalah adiknya Foxy. Foxy langsung menembakkan sinar noro-noro ke arah Luffy yang masih terkejut. Begitu gerakan Luffy mulai melambat, Foxy mulai menyerangnya bertubi-tubi, mengarahkannya ke sebuah ruangan khusus tempat senjata pamungkasnya disimpan. Di dalam ruangan itu dengan penuh kebanggaan, Foxy memperkenalkan senjata andalannya yang telah melalui berbagai peningkatan, di mana sebuah senjata yang sempurna, Gorilla Puncher 13. Luffy dengan wajah polos menatap senjata tersebut dan dengan heran bertanya di mana muka gorilanya. Foxy pun terkejut mengetahui ada detail penting yang dia lewatkan dan pertarungan pun berlanjut di mana ada banyak sekali kecurangan yang dilakukan oleh Foxy selama pertarungan. Namun pada akhirnya Luffy pun berhasil mengalahkannya dengan sangat telak. Yaps, demikianlah 5 pertarungan kocak yang pernah terjadi di dunia One Piece. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Paradox.